Lebih dari 20 tahun lalu, di tahun 1999, kita menemukan sebuah batu luar angkasa menarik berbentuk berlian. Batu itu adalah asteroid bernama Ryugu. Nama Ryugu dalam bahasa Jepang berarti Istana Naga. Ada cerita rakyat Jepang di balik nama itu. Intinya, cerita ini tentang istana ajaib yang tersembunyi jauh di bawah air. Dalam cerita ini dikisahkan seorang nelayan mengunjungi istana tersebut menaiki punggung kura-kura. Dia kembali ke permukaan dengan membawa sebuah kotak misterius. Sekitar 2 tahun lalu, hal serupa terjadi di dunia nyata saat pesawat ruang angkasa Jepang Hayabusa 2 pergi ke Ryugu dan kembali dengan membawa sampel misterius yang diambilnya di sana. Dan dongeng ini tidak hanya berhenti di situ. Ada begitu banyak kawah dan bebatuan di Ryugu. Jadi mungkin asteroid ini punya masa lalu yang cukup berat. Dan kawah-kawah itu punya kesamaan tema, yaitu dinamai dengan nama-nama yang berasal dari dunia dongeng. Misalnya, nama putri yang tinggal di istana Ryugu yang ajaib ini bersama dengan ayahnya, seorang dewa naga. Ada juga yang diberi nama berdasarkan nama nelayan yang menyelamatkan kura-kura, dan nama kura-kura itu sendiri juga dipakai. Sekarang kita kembali ke sains. Wahana antariksa ini mengambil sampel dari permukaan Ryugu, kembali ke bumi, dan tim peneliti menemukan sesuatu yang sangat keren. Asteroid ini bahkan lebih tua daripada tata surya kita loh. Wahana ini mengambil sampel untuk membantu para peneliti memahami asal-usul tata surya dengan lebih baik. Tapi, ini bukan pertama kalinya para ilmuwan menemukan butiran-butiran purba seperti itu. Mereka pernah menemukannya di beberapa meteorit. Meteorit umumnya merupakan batuan luar angkasa yang bertahan saat jatuh menembus atmosfer dan mendarat di bumi. Meteorit biasanya kaya akan karbon, seperti halnya asteroid Ryugu. Tapi materi yang ada di Ryugu bahkan lebih spesifik dan tidak bisa ditemukan di planet kita, yaitu silikon karbida, kombinasi silikon murni dan karbon murni. Materi penyusun Ryugu sangat tidak biasa, hingga bisa memberitahu kita bahwa asteroid ini terbentuk di luar tata surya. Ryugu adalah salah satu dari 3 asteroid yang mengorbit matahari, tapi bergerak relatif dekat dengan bumi. Masing-masing asteroid itu hanyalah kumpulan puing-puing. Gravitasi kolektif merekalah yang menyatukannya. Asteroid ini mungkin terbentuk setelah massa induknya bertabrakan dan hancur menjadi potongan-potongan kecil. Batuan-batuan di Ryugu mungkin berusia 4,6 miliar tahun atau bahkan lebih. Jadi, kemungkinan besar Ryugu terbentuk dari materi yang berasal dari massa induknya. Tapi, beberapa teori menyatakan bahwa permukaannya bisa saja berusia 158 juta tahun. Ryugu menyelinap ke bagian dalam tata surya kita, jadi kita punya kesempatan bagus untuk mempelajarinya. Asteroid ini mengitari matahari di suatu tempat di antara bumi dan Mars. Ia sesekali kerap melintasi orbit bumi, sehingga masuk dalam kategori benda yang berpotensi membahayakan bagi kita. Meskipun saat ini masih aman saja dan sama sekali tidak membahayakan kita. Ryugu adalah salah satu benda angkasa paling gelap di tata surya kita, dan juga sangat kering. Ini aneh, karena massa induknya mungkin terdiri dari banyak es air tawar. Mungkin Ryugu menjadi kering karena di masa lalu pernah terbang terlalu dekat dengan matahari. Hal itu memanaskan permukaannya dan membuatnya kering. Atau sebagian materi radioaktifnya memanaskan asteroid ini dan melenyapkan sebagian besar airnya. Bagaimana kita bisa tahu berapa usia tata surya? Dahulu kala, yaitu miliaran tahun silam, di suatu tempat sangat jauh yang hampir terlupakan di galaksi Bima Sakti, ada sebuah awan molekul. Awan itu hancur dan runtuh seperti halnya awan-awan lain di alam semesta. Begitulah cara bintang-bintang baru terbentuk. Awan molekul 1 ini juga membentuk bintang baru, dan salah satu bintang itu sedikit terisolasi dari bintang-bintang lainnya. Bintang ini mengumpulkan materi di sekelilingnya dan mengubahnya menjadi sesuatu yang kita sebut piringan protoplanet. Itu merupakan piringan gas dan debu yang berputar dan mengelilingi inti yang nantinya menjadi tata surya. Piringan ini juga bisa berkembang menjadi benda-benda langit seperti asteroid dan planet.
Tapi piringan ini membentuk bintang induk yang sekarang kita kenal sebagai matahari, 8 planet dan benda-benda lain yang membentuk tata surya. Usianya sekitar 4,6 miliar tahun. Semua bintang berasal dari objek keren yang disebut nebula pramatahari. Nebula ini sekali lagi adalah awan debu dan gas yang menarik materi. Kemudian sebuah bintang terbentuk darinya. Bagian luar yang luas yang mengelilingi nebula bersuhu dingin. Nebula pramatahari membentuk protobintang. Protobintang adalah bintang muda yang belum berdiri sendiri dan masih perlu mengumpulkan massa dari awan induknya. Setelah itu, barulah bintang menjadi mandiri. Materi dari area luar yang dingin kemudian mulai membentuk gumpalan yang lebih besar. Seiring berjalannya waktu, gumpalan-gumpalan besar ini tumbuh dan saling mendekat. Mereka bergerak, berinteraksi satu sama lain, dan kadang bahkan saling menyatu atau melontarkan satu sama lain. Setelah ratusan ribu atau bahkan jutaan tahun, begitu bintang terbentuk, planet-planet pun mulai terbentuk. Mungkin ada banyak objek yang sudah lenyap sekarang, tapi tata surya kita tidak jauh berbeda dengan saat pertama terbentuk. Meski begitu, ada beberapa hal yang mungkin berbeda. Sekarang kita memiliki 4 planet gas raksasa, yaitu Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Dan kemungkinan ada planet kelima. Mungkin saja 4 planet gas raksasa itu dulunya lebih dekat ke matahari, tapi kemudian berpindah ke arah luar. Lalu apa yang ada di antara Venus dan Mars? Salah satu teori mengatakan ada Theia, sebuah benda angkasa seukuran Mars yang kemudian, bam, bertabrakan dengan bumi dan terbentuklah bulan. Saat meneliti materi benda-benda angkasa ini, para ilmuwan menemukan banyak hal menarik saat mempelajari berbagai jenis mineral, batuan, dan benda padat. Komposisi berbagai elemen yang berbeda memberitahu ilmuwan tentang usia suatu objek. Mereka telah mempelajari meteorit yang mendarat di bumi. Mereka menduga meteorit-meteorit tersebut dan bumi merupakan bagian dari tata surya yang sama. Sehingga mereka bisa menghitung potensi umurnya dan mendapatkan hasil 4,54 miliar tahun. Sedangkan batuan dari bulan belum mengalami proses yang sama dengan batuan bumi dan usianya lebih muda beberapa juta tahun. Dan matahari, bintang induk tata surya kita, bisa jadi agak sedikit lebih tua, mungkin puluhan juta tahun lebih tua dari batuan tertua. Begitulah proses pembentukan berlangsung, ingat? Bintang terlebih dulu, baru kemudian planet dan benda-benda padat lainnya. Jadi, ya usianya mungkin mendekati 4,6 miliar tahun. Satelit Jupiter, Callisto, sejauh yang kita tahu adalah bulan tertua di tata surya kita dan di alam semesta. Satelit ini tidak begitu istimewa, hanya sebuah tempat berbatu dengan es yang menutupi permukaannya dan banyak kawah. Kawah-kawah ini memberitahu kita ada banyak benda terbang yang menabraknya selama 4 miliar tahun terakhir. Itulah waktu yang kita yakini sebagai umurnya. Callisto dan bulan-bulan lain di sekeliling Jupiter kemungkinan besar terbentuk dari puing-puing yang tersisa setelah Jupiter terbentuk. Semua ini tampak sangat tua, tapi alam semesta ini berumur 13,7 miliar tahun loh. Jadi bayangkan ada beberapa banyak benda di luar sana yang bahkan lebih tua dari tata surya kita. Tapi sekarang, para ilmuwan telah berhasil menemukan salah satu objek tertua sekaligus terjauh yang pernah kita tahu di alam semesta. Objek tersebut adalah galaksi yang berjarak 12,8 miliar tahun cahaya dari kita. Galaksi ini mulai terbentuk pada 1 miliar tahun pertama alam semesta, yang juga berarti galaksi ini terbentuk jauh setelah Big Bang mengawali segalanya. Selama 400 juta tahun pertama setelah Big Bang, kemungkinan besar suhu masih terlalu panas untuk bisa terbentuk sesuatu. Jadi, galaksi, lubang hitam, dan bintang-bintang pertama kali terbentuk mungkin dalam kurun waktu setengah hingga 1 miliar tahun pertama. Artinya, galaksi tua ini mungkin menjadi salah satu yang pertama kali muncul di alam semesta, dan kita bisa melihatnya. Tapi, sulit untuk mengamatinya. Para ilmuwan menggunakan teleskop untuk menjelajahinya, tapi foto yang dihasilkan masih sangat buram. Sulit untuk melihat objek-objek seperti itu, karena ada awan debu raksasa yang menyelimutinya. Teleskop Hubble biasanya jadi teleskop terbaik untuk melihat galaksi-galaksi yang jauh.
Tapi ada teleskop lain yang posisinya lebih bagus untuk melihat objek-objek semacam itu. Dan kita tidak sabar menunggu teleskop ini beroperasi penuh untuk melihat apa lagi yang akan ditemukannya.